Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini tentang respirasi anaerob atau fermentasi di channel saya, Ima Suseno Sharing ya. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih respirasi anaerob itu, gitu ya. Kemudian sama nggak sih respirasi anaerob dengan fermentasi? Terus macamnya ada berapa saja sih? Gitu. Terus bedanya apa? Kalau memang ada macamnya, berarti kan ada perbedaannya ya, ada persamaannya. Nah, semuanya akan kita pelajari dalam video ini, sehingga jangan lupa tonton sampai habis. Jangan lupa juga subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan ketika saya mengupdate video-video pembelajaran yang lainnya seterusnya ya. Oke, jadi kita mulai saja langsung. Nah, respirasi anaerob atau fermentasi adalah gitu ya, penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen sebagai senyawa terakhir penerima elektronnya gitu ya. Jadi mungkin kita flashback ke sistem transfer elektron gitu ya, di STE itu kan di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi di STE ini elektron baik dari NADH maupun FADH itu kan kemudian ditransfer dari satu senyawa penerima elektron ke senyawa penerima elektron yang lain hingga tiba di senyawa terakhir penerima elektron, yakni O2. Nanti selanjutnya akan dihasilkan H2O. Akan tetapi pada respirasi anaerob ini, penerima elektron yang senyawa terakhir penerima elektronnya bukan oksigen. Untuk menggantikan oksigen, maka elektron tersebut diterima oleh senyawa antara. Di antaranya bisa asam pirufat, bisa asetaldehid. Tergantung dari nanti jenis respirasi anaerobnya. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke ya. Sehingga bisa kita katakan secara intinya bahwasanya pada respirasi anaerob ini O2 tidak diperlukan. Tuh. Nah, pada respirasi, kita bicara respirasi saja ya, tidak anaerob, tidak aerob, kita bicara respirasi saja. Jadi di respirasi ini glukosa, seperti kita ketahui glukosa karbonnya 6. Dalam tahap glikolisis yang meliputi 10 rangkaian reaksi, glukosa yang karbonnya 6 ini akan diubah menjadi 2 senyawa asam pirufat yang karbonnya masing-masing adalah 3. Oke, ya. Selanjutnya takdir dari asam pirufat ini dimulai dari sini gitu ya. Jadi kalau ternyata setelah terbentuk asam pirufat ini terdapat oksigen di sel tersebut, maka asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dalam tahap selanjutnya, yakni tahap dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Untuk setiap satu asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs, sehingga siklus Krebs berjalan 2 kali karena asetil-CoA jumlahnya 2. Nih. Selanjutnya dari siklus Krebs, energi dalam bentuk NADH dan FADH akan diubah menjadi ATP dalam tahap yang keempat, yakni sistem transfer elektron. Sehingga dalam ketika ada oksigen ini, atau kita sebutnya adalah respirasi aerob, 1 glukosa C6 H12O6 membutuhkan 6 oksigen ya, akan diubah menjadi 6 CO2 plus 6 H2O dan energi sebanyak 38 ATP. Itu jika ada oksigen. Selanjutnya, jika pada saat asam pirufat ini terbentuk ternyata tidak ada oksigen, maka asam pirufat akan menjalani takdirnya yang lain, bukan masuk ke respirasi aerob ya, bukan ke respirasi aerob, tetapi dia akan masuk ke respirasi anaerob. Asam pirufat tersebut
bisa diubah menjadi alkohol atau etanol. Bisa juga asam pirufat ini diubah menjadi asam laktat, tergantung dari organisme yang mengalami ini. Inilah yang kemudian disebut sebagai respirasi anaerob. Ya, respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Karena oksigen itu ada 3 bentuknya ya. Sekedar tambahan pengetahuan, ada dalam bentuk bebas di udara, kedua ada dalam bentuk terlarut, misalkan saja adalah oksigen yang ada di air yang digunakan untuk pernapasan ikan dan makhluk-makhluk air yang menggunakan insang. Kemudian ada dalam bentuk oksigen yang terikat, misalkan adalah oksigen yang berikatan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah, bentuk HbO2. Oke ya, jadi kita bahas respirasi anaerob atau disebut juga sebagai fermentasi ini. Ya, lagi glukosa memasuki tahap glikolisis tadi akan menghasilkan 2 asam pirufat. Karbonnya adalah 6 ya, untuk asam pirufatnya, glukosanya 6. Nah, selama proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, 2 asam pirufat ini ketika tidak ada oksigen maka disebut sebagai anaerob. Ini ya, bisa diubah menjadi 2 asetaldehid yang karbonnya adalah 2C. Yang awalnya 3 karbon kemudian diubah menjadi 2 karbon, berarti ada pengurangan karbon sebanyak 1. Dibuang dalam bentuk zat sisa yakni CO2. Karena ada 2 asam pirufat, maka dihasilkan CO2 juga sebanyak 2. Selanjutnya, 2 asetaldehid 2C ini akan diubah menjadi 2 etanol. Yang karbonnya juga 2C, tidak ada pelepasan CO2. Nah, selama proses pengubahan 2 asetaldehid menjadi 2 etanol ini dibutuhkan energi dalam bentuk NADH. Karena ada 2 asetaldehid, maka ketika diubah menjadi 2 etanol dibutuhkan NADH sebanyak 2. NADH-nya ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Gitu ya, ini digunakan ya dalam pengubahan 2 asetaldehid menjadi 2 etanol. Inilah yang merupakan fermentasi alkohol atau fermentasi etanol, sama saja. Sehingga kita bisa menuliskan bahwasannya 1 glukosa C6H12O6 karena tidak ada oksigen ya, akan diubah menjadi 2 etanol atau 2 alkohol senyawa 2C, di mana etanol ini C2H5OH. C2H5OH ya. C5H5OH plus zat sisa berupa CO2 sebanyak 2 ini tadi. Ya. Dan ATP sebanyak 2 nih. Oke. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Jadi asam laktat ini disebut juga sebagai senyawa penyebab kelelahan ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai asam susu karena memang warnanya seperti susu putih keruh. Jadi kalau sometimes kalian melihat ada kotorannya ayam, fesesnya ayam, dan di antara feses tersebut ada struktur berwarna putih seperti pasta gigi. Nah, itulah asam laktat karena memang ayam punya kemampuan untuk mengeluarkan asam laktat dari dalam tubuhnya bersamaan dengan keluarnya feses mereka. Dalam fermentasi asam laktat ini, 2 asam pirufat yang merupakan senyawa 3C ini akan secara langsung diubah menjadi 2 asam laktat yang sama-sama 3C. Karena asam pirufat 3C, asam laktat 3C berarti tidak ada pengurangan karbon. Karena tidak ada pengurangan karbon berarti tidak ada CO2 yang dilepas dalam proses pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat ini. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dalam bentuk NADH. Dapat dari mana? Dapat dari glikolisis tadi dibawa ke sini, sama seperti pada fermentasi alkohol. Inilah yang saya maksud di awal tadi, bahwasanya senyawa terakhir penerima elektron itu
bukan oksigen gitu ya, tetapi kalau pada fermentasi alkohol adalah asetaldehid, kalau pada fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. Tuh. Sehingga kalau kita tuliskan di sini untuk fermentasi asam laktat 1 glukosa akan diubah menjadi 2 asam laktat. 2 asam laktat ini 3C ya. Plus zat sisa dihasilkan 2H2O. Plus ATP sama sebanyak 2 ATP. Sehingga kalau kita bandingkan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob ini kan luar biasa perbedaan yang sangat tinggi perolehan energinya ya. Dalam respirasi aerob itu kan 1 molekul glukosa C6H12O6 akan berhasil dipecah tuntas menjadi 6 CO2 plus 6 H2O plus energi sebanyak 36 ATP atau 38 ATP tergantung organismenya. 36 ATP jika organisme eukariot, sedangkan 38 ATP jika organismenya atau selnya masih prokariot. Seperti itu. Sehingga kisaran 36 sampai 38 dibanding hanya 2 ATP. Sehingga dikatakan memang pemborosan energi, sebab masih ada energi-energi yang masih terikat di dalam senyawa hasil dari respirasi anaerob gitu. Jadi ini etanol itu C2H5OH, ini kan senyawa yang relatif masih kompleks gitu ya. Sama asam laktat pun begitu, C3H6OH, ini senyawa yang masih kompleks. Beda dengan pada respirasi aerob, karbohidrat atau glukosa ini berhasil dipecah sempurna menjadi 6 CO2 dan 6 H2O, senyawa yang lebih sederhana. Nah, sekarang perbedaan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat ya. Perbedaan pertama adalah pada pelakunya. Kalau pada fermentasi alkohol, pelakunya atau organisme yang melakukan adalah ragi atau hamir atau fungi ya, serta beberapa jenis bakteri alkohol. Sedangkan fermentasi asam laktat dilakukan oleh bakteri asam laktat serta pada sel-sel yang mengalami kelelahan atau fatigue. Jadi sel-sel manusia dan hewan yang mengalami kelelahan yang amat sangat karena aktivitas yang sangat tinggi gitulah. Kemudian akan terjadi kekurangan oksigen di sel-sel tersebut. Nah, saat itulah sel-sel akan melakukan fermentasi asam laktat dan bukannya respirasi aerob. Sedangkan perbedaan kedua adalah proses yang terjadi. Proses yang terjadi ya, pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah dulu menjadi asetaldehid, di mana dalam proses ini melepaskan CO2, baru kemudian asetaldehid diubah menjadi alkohol. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Sedangkan pada fermentasi asam laktat, asam pirufat langsung diubah menjadi asam laktat sehingga tidak ada CO2 yang dilepaskan karena memang asam pirufat karbonnya 3, asam laktat karbonnya 3. Hasil sekarang, fermentasi alkohol menghasilkan alkohol atau etanol, jelas sesuai dengan namanya. Fermentasi asam laktat, pasti dia menghasilkan asam laktat. Perbedaan terakhir, ya sisa yang dihasilkan gitu ya pada fermentasi alkohol adalah 2 CO2, sedangkan fermentasi asam laktat adalah 2 H2O. Sampai di sini. Silakan ya jika ada pertanyaan. Oke, jadi demikian sudah kita pelajari tentang apa itu respirasi anaerob atau fermentasi, serta juga dengan macamnya serta perbedaannya. Semoga membantu, dan sekali lagi jika ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang masih membingungkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.